Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua sehat ya. Berjumpa kembali dengan Kak Hana di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum kita memulai IMPA, Kak Hana ajak adik-adik untuk persiapkan kidung ceria, Alkitab, juga hati adik-adik. Dan sebelum itu kita saat teduh sejenak ya. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai, Kak Hana undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria nomor 340. Selamat datang wahai kawanku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan sekarang kami ingin beribadah, kiranya Engkau berkati IMPA kami meskipun secara online, Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Juga berkati kakak layan yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Untuk itu Kak Hana persilakan adik-adik untuk buka Alkitabnya dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-103. Pembacaan Mazmur Pujian dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-103 ayatnya yang ke-13. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita menyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 20. Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Kak Hana minta adik-adik untuk duduk diam dengan tenang ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Mari kita buka dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. Jika sudah ditemukan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami akan membaca, mendengarkan, serta melakukan firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar ini Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya.
Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pembacaan firman Tuhan hari ini mau menceritakan tentang kasih. Surat 1 Yohanes ditulis oleh Yohanes itu sendiri dan ditulis pada tahun 90 Masehi. Adik-adik, Yohanes merupakan murid Tuhan Yesus yang sering disebut juga murid yang dikasihi Tuhan. Melalui surat ini, Yohanes ingin menyampaikan tentang perintah yang baru. Tetapi bukan berarti perintah tersebut muncul dari Yohanes, melainkan perintah ini dari Tuhan Yesus. Ya, surat ini ditulis dan diberikan kepada jemaat yang saat itu tinggal di Asia Kecil di Efesus adik-adik. Dan jemaat tersebut ternyata ada ajaran yang tidak baik adik-adik yang diberitakan oleh jemaat saat itu. Sampai sekelompok jemaat itu berpikir bahwa mereka sudah banyak mendapatkan ilmu sehingga mereka pun dapat mengajak anggota jemaat yang lain untuk dapat ikut ajaran yang tidak baik itu adik-adik. Ajaran yang tidak baik itu yang dilakukan oleh sekelompok jemaat saat itu menceritakan tentang sesuatu yang tidak benar dan pastinya tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus adik-adik. Bahkan mereka menolak kehadiran Tuhan Yesus yang adalah Sang Juru Selamat. Adik-adik, saat itu sekelompok jemaat tersebut memandang rendah serta menghina anggota jemaat lainnya. Sungguh sangat disayangkan sekali adik-adik sikap sekelompok jemaat saat itu dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa
kita telah dibenarkan dalam terang Tuhan. Dan kita pun harus melakukan tindakan kasih kepada sesama. Tindakan kasih pun harus kita lakukan bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga harus dalam perbuatan adik-adik. Karena Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita harus menjadi teladan bagi setiap orang di sekitar kita untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain dan melanjutkan sikap mengasihi itu dalam kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Sikap mengasihi dengan kita saling memaafkan, saling berbagi, bermain bersama, tidak berantem karena merebutkan mainan, dan saling menolong. Kakak yakin adik-adik akan menjadi anak-anak yang selalu mengasihi sesama dan harus dalam tindakan yang nyata ya, untuk selalu hidup dalam kasih. Amin. Aktivitas hari ini adik-adik tuliskan 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-10 dan buat tulisan ini sesuai kreativitas adik-adik masing-masing. Kakak tunggu ya, dan jangan lupa di-share di grup WhatsApp orang tua. Terima kasih. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini mau mengingatkan serta mengajarkan Kak Eva serta adik-adik di rumah supaya kita selalu hidup dalam kasih. Karena Allah adalah kasih, dan dari kasih akan terpancar sukacita dan damai sejahtera. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini firman-Mu mau mengajarkan kepada kami supaya kami selalu hidup dalam kasih, mengasihi sesama Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang telah mengasihi kami terlebih dulu Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap adik-adik kami yang di rumah yang melakukan aktivitasnya, baik yang sekolah, ibadah, atau aktivitas lainnya. Tuhan memberkati. Memberkati juga kedua orang tua dari adik-adik kami, kakak, adik, opa, oma, om, dan tante. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati gereja-gerejamu, khususnya GPB Harapan Baru. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Pandu bersama dengan keluarga serta jemaat yang ada di GPB Harapan Baru. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kakak-kakak dari tim multimedia Tuhan yang selalu siap membantu kami dalam live streaming IMPA pada saat ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, memberkati bangsa kami, dan biarlah kami juga menjadi masyarakat yang selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 301. Ku ingin berperangai. School.
Ya adik-adik, kita akan mengakhiri IMPA pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena adik-adik kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang diberikan hanya untuk pelayanan-Mu saja Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap adik-adik kami dalam melakukan aktivitas ke depannya, sehingga setiap minggunya adik-adik kami boleh mengikuti IMPA Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati 1 minggu ke depan, dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sampai bertemu di IMPA minggu depan. Jangan lupa ya untuk selalu mengikuti IMPA di rumah jam 8. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!